Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita sudah belajar ketika Kristus adalah hidupku di bagian pertama. Kristus menjadi damai sejahtera kita. Dia memerintah dan damai sejahtera Kristus itu menjadi faktor penentu kita di dalam membuat keputusan terhadap sikap dan terhadap tindakan kita di dalam Kolose 3 ayat 15. Lalu kita juga mengatakan bahwa Kristus itu akan memenuhi pikiran kita dengan firman-Nya dan hikmat-Nya, segala kekayaan hikmat-Nya itu memenuhi pikiran kita untuk kita bisa mengajar, kita bisa menegur, kita bisa menasihati orang lain, kita mengubah paradigma dan juga pandangan-pandangan kita, keputusan-keputusan kita terhadap dunia, menafsirkan semua keadaan dunia ini berdasarkan firman Tuhan. Pada bagian yang kedua ini, kita akan melihat Kristus sebagai bagian hidup kita adalah Dia yang memberi dampak terhadap semua relasi-relasi yang kita bangun. Dimulai dari rumah tangga kita, di mana Paulus mengatakan untuk kita mendemonstrasikan kasih Kristus terhadap suami, istri, terhadap anak-anak, dan juga bagaimana Kristus itu memerintah dan didemonstrasikan di dalam seluruh area hidup kita, termasuk pekerjaan, bagaimana sikap seorang majikan, dan juga bagaimana sikap para pekerja-pekerja. Dan ini yang akan mengubah kehidupan kita ketika Kristus menjadi pusat dan sumber hidup kita. Mari kita lihat firman Tuhan, lanjutan dari Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai dengan Kolose 4 ayat yang pertama. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa pada hari ini, kiranya pikiranmu yang Engkau sampaikan di dalam firman Kristus akan diurapi dan dinyatakan oleh Roh Kudus kepada kami, sehingga ada iman yang bangkit, dan ada tindakan, dan ada hidup yang diubahkan oleh karena Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus mulai memberikan arahan-arahan tentang hubungan dan bagaimana kita bersikap ketika Kristus menguasai hidup kita. Pertama, dia bicara kepada istri-istri. Istri perlu menundukkan diri di bawah otoritas atau headship, kepemimpinan suaminya. Dan Paulus memberikan contoh, dikatakan sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tetapi sebenarnya ini mengacu kepada sebagaimana Kristus tunduk kepada Bapa di sorga. Berkenaan dengan penundukan diri antara istri terhadap suami di dalam kepemimpinannya, Paulus memberikan contoh sebagaimana di dalam Tuhan, sebagaimana Kristus telah memberikan contoh. Kita tahu
Kristus selama dia di bumi ini sebagai inkarnasi Allah dalam manusia, dia menundukkan diri kepada kehendak Bapa Sorgawi. Apakah berarti Kristus itu Allah minor? Jawabannya tidak. Tetapi di dalam rencana penebusan Allah, dia mengambil posisi untuk menundukkan dirinya. Dia memiliki kesamaan di dalam kuasa, keilahian, di dalam atribut, otoritas, tetapi demi mencapai rencana Allah di dalam kematian, penguburan dan kebangkitannya untuk penebusan dosa manusia, Kristus menundukkan diri kepada kehendak Allah. Di Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ke-8. Inilah yang Rasul Paulus katakan menundukkan diri untuk ditiru oleh istri kepada suami, sekalipun nanti juga yang sama. Paulus mengatakan dalam kitab Efesus, saling menundukkan dirilah kamu satu dengan yang lain. Suami dengan istri, istri dengan suami. Tetapi dalam konteks ini Rasul Paulus mengatakan tentang headship. Bagaimana si istri tahu otoritasnya dia, payung otoritasnya dia di dalam rumah tangga itu adalah suaminya. Istri-istri tidak dikatakan tunduk kepada semua laki-laki yang ada di muka bumi ini. Suami adalah kepala unit keluarga. Dia bertanggung jawab untuk keluarganya. Sebagai penegasan, Paulus tidak sedang mendorong sebuah penundukan diri yang pasif dari perempuan di rumah tangga, yang akhirnya mengizinkan perempuan itu diperlakukan semena-mena oleh suaminya atas nama penundukan diri. Tidak, sahabat sekalian, orang percaya, istri harus memahami kebenaran ini, bahwa dia menundukkan diri kepada otoritas suaminya, tetapi suami tidak punya hak untuk menekan abusing wife di dalam rumah tangga. Jadi itu sebabnya Alkitab sangat mendukung sekali untuk kita itu menolak KDRT di dalam hubungan suami istri. Para istri-istri, jika Anda saat ini sedang ada terjebak di dalam sebuah hubungan yang abusive, di mana semena-mena, bahkan bukan cuman perlakuan abusive di dalam perkataan, atau bahkan juga di dalam kekerasan fisik yang terjadi, di mana engkau diperlakukan kasar oleh suamimu, maka Anda harus mencari pertolongan dari otoritas gereja untuk meminta nasihat dan otoritas pemerintah untuk perlindungan agar nyawa para wanita-wanita ini terselamatkan dan terlindungi. Pada poin ini, Rasul Paulus menekankan sekali lagi bukan tentang inferioritas. Karena di dalam Galatia pasal yang ketiga 28, Paulus mengatakan tentang kesetaraan kita di hadapan Allah di dalam penebusan. Tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada lagi budak atau orang bebas, tidak ada lagi laki-laki perempuan, semua kita satu di dalam Kristus. Ini sebuah counterculture, sebuah pernyataan dari Rasul Paulus yang menentang arus budaya pada waktu itu. Karena orang Yahudi merasa dirinya lebih superior dibandingkan orang-orang bukan Yahudi dalam artian sebagai umat pilihan. Atau juga para budak-budak itu tidak dianggap sebagai manusia oleh para majikan-majikan mereka atau pedagang-pedagang budak. Bahkan mereka cuma dianggap sebagai sebuah komoditas. Para wanita di rumah tangga mereka tidak dianggap sebagai pewaris kasih karunia, tetapi justru dianggap sebagai budak pemuas nafsu saja atau hewan piaraan. Mohon maaf, tapi inilah yang terjadi pada abad pertama. Anak-anak tidak ada harganya. Mereka hanya menjadi pelengkap atau bahkan menjadi tenaga kerja di dalam rumah tangga. Tetapi Kristus telah mengangkat semua dan memulihkan relasi satu sama lain. Ketika Kristus adalah hidup kita, maka yang harus terlihat bagaimana kita memperlakukan orang lain. Baik itu istri terhadap suami, suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, ayah terhadap anak-anaknya, ibu terhadap anak-anaknya, lalu kemudian majikan kepada orang-orang yang dia pimpin. Bukan cuma istri, tetapi suami-suami dikatakan, janganlah engkau
berlaku kasar. Kata berlaku kasar di sini di dalam ayat 19 adalah bagaimana suaminya yang kalau dia kecewa kepada istrinya, dia kemudian melampiaskan kekecewaannya dalam bentuk memukul atau menyakiti dan bahkan menghina dalam perkataannya. Akan tetapi Rasul Paulus menegaskan bagaimana sebenarnya suami itu. Kelihatannya gampang, kasihilah istrimu. Tetapi Rasul Paulus tidak berbicara di sini tentang kasih yang cuma sekedar romantis, ajak dia makan atau mungkin dating, bukan. Di sini dia berbicara tentang kasih yang berkorban. Jadi sebenarnya yang paling sulit itu justru ada di dalam pundak suami. Bagaimana dia berkorban untuk mengupayakan yang terbaik kepada istrinya. Bagaimana membuat istrinya itu menjadi wanita yang terhormat, dihormati oleh anak-anaknya, dihormati oleh orang sekelilingnya. Bagaimana dia diberdayakan sehingga potensinya keluar dan dia menjadi berkat kepada banyak orang. Ini berarti peranan suami itu bukan cuma sekedar menjadi pemberi nafkah, tetapi juga pengayom, pembina, pendorong, penyemangat, pemimpin. Ini lebih sulit bagaimana suami seperti Kristus menyerahkan dirinya sampai pada titik akhir, sampai pada nyawanya, melindungi istrinya, bukan malah menyakiti istrinya. Jadi suami-suami jangan memakai ayat tunduk kepada istri untuk membuat istri takut, diancam, dan kemudian kita menjadi semena-mena terhadap dia. Justru peranan suami begitu berat memperlihatkan kasih agape, mati di kayu salib seperti Kristus mati kepada kita. Suami mati terhadap keinginan dirinya untuk bisa melihat istrinya dimuliakan di hadapan Tuhan dan anak-anak serta orang lain. Anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal, karena itulah yang berkenan, indah di hadapan Tuhan. Kata berkenan, kata yang dimana Tuhan mengatakan ini loh yang kuinginin, ketaatan. Dan dalam ketaatan di sini berarti tunduk kepada orang tuanya di dalam submisif, di dalam ketundukan diri, seperti Kristus yang terus-menerus menundukkan diri. Tetapi di sini ketaatan itu bukan, kembali lagi, bukan karena orang tuanya kemudian mengambil kesempatan ini untuk menjadi diktator, untuk kemudian menekan anak-anaknya. Tetapi bagaimana orang tua harus membawa atau menerapkan disiplin yang benar. Disiplin di mana ditegakkan kebenaran, ketika ada konsekuensi dia harus terima. Ketika ada reward atau sebuah pujian juga harus diberikan. Kita harus juga adil. Jangan cuma menekankan untuk kita tidak mau ada hal jahat. Kita menekan kejahatan tetapi kita tidak pernah mendorong kebaikan. Atau sebaliknya di kutub ekstrim yang lain. Orang tua hanya sekedar menjaga emosional kebahagiaan anak sehingga dia mengabaikan tanggung jawabnya untuk mendisiplinkan anaknya. Sehingga pada akhirnya anak itu hidup dengan begitu manja, berpusat pada dirinya sendiri. Pada akhirnya anak-anak seperti ini justru akan mempermalukan orang tuanya. Sama seperti Alkitab mengatakan, didiklah anakmu, disiplinkanlah anakmu pada waktu muda supaya jangan dia memberi malu kepada orang tua pada waktu nanti dia tumbuh dewasa. Paulus mengingatkan juga kepada orang-orang tua, kepada ayah terutama, pada bapak-bapak, untuk tidak menyakiti hati anak-anakmu. Menyakiti hati anak-anak di sini artinya menghancurkan, meremukkan roh mereka, semangat mereka. Kata Yunani yang dipakai yaitu eretizo, artinya memprovokasi. Membuat ini menjadi, tapi diprovokasi dalam arti yang buruk. Membuat anak itu dihancurkan, dikobarkan amarahnya, kebenciannya. Sehingga tidak heran kita bisa melihat sekarang anak-anak itu ada yang bahkan akhirnya begitu marah dan berlaku yang tidak pernah kita pikirkan, yaitu membunuh atau menghabisi nyawa dari ayah mereka. Kenapa ini bisa terjadi? Sederhana.
Karena orang tua membangkitkan amarah anaknya. Bagaimana caranya orang tua membangkitkan amarah anaknya? Salah satunya favoritisme, pilih kasih, menekan terus dengan kata-kata yang kasar, atau mungkin dia melakukan kekerasan, kepahitan, tidak pernah mau minta maaf, selalu merasa benar. Orang tua nggak pernah mengatakan, aku mencintaimu nak, papa sayang sama kamu, I love you. Atau juga salah satu yang menyakiti hati anak-anak ketika orang tuanya tidak mau mendisiplinkan anaknya. Ini juga berbahaya. Jadi kita jangan bermain-main dengan kata, oh demi mental health dari anak kita, kita tidak mendisiplinkan dia. Justru akan lebih sakit nanti pada waktu dia dewasa dan dia bilang, papa, mama, kenapa papa tidak pernah mendisiplinkan saya? Sehingga saya harus hancur hidupnya seperti ini. Setelah dia berbicara kebenaran Kristus meresap di dalam relasi kita dan mengubah cara kita berhubungan dengan orang lain. Yang keempat, ketika Kristus adalah hidup kita, kehadirannya itu bukan cuma dirasakan, tetapi diperlihatkan kepada semua orang di dalam setiap area, termasuk pekerjaan dan bagaimana kita bertindak di dunia ini. Di dalam ayat yang ke-22 sampai dengan pasal 4 ayat 1, Rasul Paulus menegaskan hubungan antara hamba dengan majikannya dan majikan atau tuan dengan para hamba, si pemberi kerja kepada yang diberi pekerjaan. Pada abad pertama, kebenaran ini justru juga sangat menentang arus kultur. Karena pada waktu itu, para budak-budak itu tunduk dan menjadi milik kepunyaan. Itu adalah properti dari para majikan-majikan mereka. Jadi jangan berpikir seperti ketenaga kerjaan sekarang ya, yang begitu banyak dan itu baik diatur semuanya supaya kita tidak semena-mena. Bagaimana pengupahan, bagaimana jam kerja, hak-hak para pekerja, dan itu semua diperlukan untuk terciptanya sebuah iklim kerja yang baik dan juga investasi untuk satu skop nasional atau negara. Paulus mengatakan pertama di sini tentang orang-orang yang bekerja di rumah, ya asisten rumah tangga. Ada koneksi antara hubungan keluarga dengan bagaimana mereka bekerja di rumah, menolong orang yang ada di rumah tersebut. Di dalam hubungan antara majikan dengan hamba-hambanya, Paulus berbicara di sini untuk kita memperlakukan mereka dengan benar. Kata yang paling menarik di sini adalah kamu tidak boleh melakukan ini dengan semena-mena. Kita bersyukur sudah tidak ada lagi perbudakan di bangsa kita. Kita menentang perbudakan manusia atau juga sekarang istilahnya human trafficking. Paulus di sini menekankan prinsipnya adalah kita bekerja dengan integritas, tulus. Ayat yang ke-22. Walaupun tidak ada atasan kita atau pimpinan kita yang mengawasi, bahkan mungkin seandainya pun tidak ada CCTV, apakah kita tetap bekerja dengan integritas penuh, dengan ketulusan hati? Apakah kita tetap menghargai kehadiran otoritas walaupun orangnya tidak ada? Sama seperti kita menyadari kehadiran otoritas Kristus di dalam hidup kita, sekalipun dia secara fisik tidak memperlihatkan dirinya. Hal yang sama, bagaimana kita menyadari kehadiran otoritas di dalam lingkungan kerja kita, sekalipun mereka tidak hadir secara fisik atau memonitor pekerjaan kita secara virtual. Tetapi ingat di sini, Rasul Paulus menekankan pentingnya kita memberi pertanggungjawaban. Sama seperti kita akan bertanggung jawab kepada Kristus. Kita akan di hadapan Kristus mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan dan kita akan mendapat upah, yaitu mahkota. Hal yang sama di dunia ini. Kita harus juga bersedia mempertanggungjawabkan pekerjaan kita. Dia berbicara sekarang para tuan-tuan, pemberi pekerja. Paulus memberikan dua hal
berlakulah adil dan jujur. Dalam bahasa Inggrisnya, berlakulah adil, justice, dan fairness, kewajaran. Kita harus memperlakukan orang juga dengan wajar. Kita ini semua berada di bawah otoritas. Kita ini semua punya tuan. Jadi kita, walaupun kita ini adalah majikan, kita juga punya tuan. Tuan kita di mana? Di sorga. Bahkan di dalam sebuah struktur organisasi tidak ada orang yang merasa dirinya paling berkuasa dan tidak dipertanggungjawabkan. Sekalipun dia orang yang paling di atas, CEO, dia masih punya dewan penasihat, dia masih punya dewan pembina, dia masih punya board of commissioner. Dia masih punya rapat umum pemegang saham. Dia bisa diberhentikan oleh pimpinan korporasi. Tidak ada satupun manusia di dalam sebuah struktur organisasi yang tidak bisa ditegur. Bahkan presiden masih memiliki parlemen yang bisa meminta pertanggungjawaban presiden. Jadi kita bisa melihat di sini tidak ada orang yang memiliki kuasa absolut. Bahkan sebuah ungkapan mengatakan absolute power tend to corrupt absolutely. Ya, kuasa yang sangat absolut cenderung akan diselewengkan juga secara absolut. Dan yang kedua, yaitu berlaku wajar atau jujur, dan di sini lebih menekankan kepada fairness atau bagaimana kita memperlakukan wajar di dalam memberi upah dan juga di dalam memakai penggunaan kata-kata kita. Tidak bisa sembarangan kita semena-mena melakukan misalnya evaluasi tahunan setiap pekerja atau karyawan kita. Kita harus secara fair untuk memberi penilaian. Jangan kita jadi sentimen lalu kemudian kita jatuhkan, kita kotakkan orang tersebut. Atau ketika kita memberi kritik, dan juga wajar di dalam memperlakukan mereka. Apakah mereka laki-laki dan perempuan, kita tidak diskriminasi secara gender, diskriminasi ras. Paulus sangat menekankan di sini seperti Kristus memperlakukan kita. Tidak ada lagi keputusan Kristus itu didasarkan kepada warna kulit, preferensi pribadi. Semua punya standar yang sama, yaitu kebenaran dan iman kepada pekerjaan Kristus di dalam hidup mereka. Dan hari ini kita menyelesaikan kebenaran ini. Kristus adalah hidupku. Kristus memerintah dengan damai sejahteranya. Kristus memenuhi kita dan pikiran kita diubahkan. Kristus meresap di dalam segala hubungan-hubungan kita, di dalam rumah tangga, keluarga. Dan Kristus diperlihatkan, didemonstrasikan di dalam hubungan kita di dunia, dalam pekerjaan, usaha, dan kehidupan bernegara. Kiranya setiap kita semakin mengambil keputusan untuk mengizinkan Kristus menjadi sumber dan pusat hidup kita. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini, dan biarlah setiap kami berjuang untuk memperlihatkan Kristus menjadi panutan dan bercahaya di dalam kehidupan kami. Kepada rumah tangga yang hari ini sedang bergoncang atau yang sedang retak relasi-relasinya, pulihkan Tuhan. Dan biarlah Kristus dengan damai sejahtera dan firman-Mu yang memerintah kepala rumah tangga, para suami, istri-istri dan anak-anak, para majikan dan juga para hamba-hamba. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Immanuel, salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.